Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairus Rianda Dinata Saputra dengan NPM 24610130, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEMM dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan sebelum UTS. Materi yang pertama, pengertian tujuan dan etika dalam manajemen keuangan. Dan materi yang kedua, fungsi dan prinsip dalam manajemen keuangan. Materi yang ketiga, laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, analisis rasio keuangan dan konsep nilai uang waktu. Baik, materi yang pertama adalah pengertian tujuan dan etika dalam manajemen keuangan. Pada materi pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan etika dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek paling penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena seluruh kegiatan bisnis pada dasarnya membutuhkan dana. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan akan kesulitan mengontrol arus kas, membuat perencanaan, serta mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungan usaha. Secara sederhana, manajemen keuangan adalah proses mengelola, merencanakan, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki peran dan manfaat terhadap pencapaian target perusahaan. Menurut J.F. Brandley, manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen bisnis yang berfokus pada aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan secara hati-hati, sehingga setiap pengeluaran sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan Joseph Messi berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai hasil yang efisien. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan menekankan pada pengelolaan dana secara cermat, terencana, dan bertanggung jawab. Dari sisi etika, manajemen keuangan tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan menggunakan uang. Uang adalah sumber daya yang harus dijaga, bukan disalahgunakan. Seorang manajer keuangan dituntut untuk berpikir rasional, objektif, dan jujur dalam setiap keputusan agar keuntungan yang diperoleh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis. Tujuan utama manajemen keuangan antara lain: 1. Memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengelola biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas operasional. 2. Menjamin ketersediaan dana bagi kegiatan perusahaan agar operasional tidak terganggu. 3. Mendukung proses perencanaan dan pengawasan keuangan agar setiap keputusan berdasarkan data dan analisis yang akurat. 4. Menjaga keamanan investasi baik untuk perusahaan maupun pemegang saham. 5. Meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga pada bagaimana uang dikelola secara bijak, etis, dan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas dan kemajuan perusahaan. Materi yang kedua adalah fungsi dan prinsip dalam manajemen keuangan. Selanjutnya, pada materi kedua kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan sangat penting karena menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terarah. Beberapa fungsi utama manajemen keuangan antara lain: 1. Perencanaan dan pengendalian keuangan. Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperkirakan kebutuhan dana di masa depan, serta bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara tepat. Melalui perencanaan keuangan, perusahaan bisa membuat anggaran, memprediksi pemasukan dan pengeluaran, serta mengatur arus kas.
Pengendalian dilakukan agar penggunaan dana tidak menyimpang dari rencana analisis keuangan seperti analisis rasio, laporan laba rugi, dan forecasting digunakan untuk memantau kinerja keuangan. 2. Pengelolaan aset dan modal. Aset perusahaan harus digunakan secara optimal agar menghasilkan keuntungan jangka pendek maupun panjang. Pengelolaan modal juga mencakup penentuan sumber modal baik dari modal sendiri, pinjaman maupun investasi eksternal, serta perhitungan kebutuhan dana yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. 3. Pengelolaan surplus dan keuntungan ketika perusahaan memperoleh laba dan tersebut harus dikelola secara bijak. Manajemen keuangan berperan menentukan apakah laba akan digunakan untuk investasi baru, pengembangan usaha, atau pembagian dividen kepada pemegang saham. 4. Pengelolaan arus kas dan risiko. Arus kas yang stabil adalah tanda perusahaan sehat. Oleh karena itu, manajer keuangan harus memastikan agar pemasukan dan pengeluaran berjalan seimbang. Selain itu, setiap keputusan keuangan juga harus mempertimbangkan resiko seperti fluktuasi harga, bunga, atau kondisi pasar. Dari sisi prinsip, manajemen keuangan berpegang pada beberapa nilai, yaitu konsisten agar pengelolaan keuangan berjalan stabil dan tidak berubah-ubah tanpa alasan jelas, dan akuntabilitas di mana setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan transparansi, yaitu keterbukaan informasi keuangan kepada pihak terkait. Integritas memastikan seluruh keputusan keuangan dilakukan secara jujur dan profesional. Dan yang terakhir, keberlanjutan memastikan penggunaan dana mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Ini materi yang terakhir adalah laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pada materi ketiga, kita akan membahas laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan sistematis mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya, serta menjadi dasar dalam pengembalian keputusan bisnis. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari 3 jenis utama. 1. Laporan neraca, menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dan yang kedua, laporan laba rugi, menjelaskan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar baik dari kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan. Selain itu, ada pula catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan agar informasi lebih jelas dan transparan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Melalui analisis ini, manajer dapat mengetahui apakah keuangan perusahaan mengalami kemajuan, stagnasi, atau penurunan. Analisis juga membantu pihak luar seperti investor, kreditur, dan pemegang saham dalam menilai potensi keuangan dan resiko investasi. Dengan demikian, laporan keuangan bukan hanya sekedar kumpulan angka, melainkan alat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola dana. Materi yang keempat, analisis rasio keuangan dan konsep nilai waktu uang. Materi terakhir membahas 2 konsep penting, yaitu analisis rasio keuangan dan nilai waktu uang. 1. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan angka dari laporan keuangan untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Beberapa jenis rasio yang umum digunakan antara lain rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang jangka pendek, dan rasio solvabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang. Dan rasio aktivitas menunjukkan beberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dan rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas usahanya. Rasio leverage keuangan menunjukkan
Seberapa besar ke perusahaan tergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Melalui analisis rasio manajemen dapat mengetahui apakah posisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat atau perlu diperbaiki. 2. Konsep nilai waktu uang. Konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan, karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuangan. Misalnya menerima duit 1 juta hari ini lebih menguntungkan daripada menerima jumlah yang sama setahun kemudian, sebab uang tersebut bisa dikembangkan melalui bunga investasi. Dari konsep ini lahir beberapa perhitungan penting, seperti present value, nilai sekarang menghitung nilai uang yang akan diterima di masa depan dalam nilai saat ini. Dan yang kedua, future value, nilai yang akan datang, menghitung beberapa nilai uang sekarang di masa mendatang setelah memperoleh bunga atau keuntungan. Dan yang ketiga, anuitas, perhitungan pembayaran dan atau penerimaan yang terjadi secara berkala seperti cicilan atau tabungan berjangka. Pemahaman terhadap nilai waktu uang membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan investasi, pembiayaan maupun perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan waktu, resiko, dan potensi keuntungan. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang maafnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.